1. Routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Fungsi routing adalah menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Jenis-jenisnya adalah 1. Minimum routing, 2. Routing statis, 3. Routing dinamis. 2. Pada dasarnya, cara kerja routing adalah seperti TCP atau IP pada jaringan komputer. TCP atau IP berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data untuk mencapai alamat yang dituju. Contoh, penumpang adalah paket data yang harus naik kereta ke stasiun-stasiun tertentu untuk sampai ke tujuan akhir. Ketika sebuah routing mendapatkan paket, perangkat ini langsung mengerek kemana tujuan akhirnya. Lalu, router mulai menentukan jalan yang harus ditempuh untuk koneksi yang terbaik. 3. Routing dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Minimum routing adalah proses routing yang sederhana dan hanya pada area lokal. 2. Routing statis adalah perutean yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Dan yang ketiga, routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh routing. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Tujuan subnetting adalah 1. Untuk mengefisienkan pengalamatan, 2. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dan yang ketiga, menempatkan suatu host. Fungsi subnetting adalah 1. Mengefisienkan alamat IP, 2. Mengurangi trafik jaringan, 3. Meningkatkan keamanan jaringan. 5. Langkah-langkah cara menghitung subnetting. 1. Menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. 2. Menentukan jumlah host per subnet. 3. Menentukan subnet yang valid. 4. Menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Dan yang kelima, menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Contohnya, tentukanlah jumlah subnet, jumlah host per subnet, alamat host, dan broadcast yang valid dari IP kelas C 192.168.1.0 dengan /27. 1. Menentukan jumlah subnet. Jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi, jumlah subnetnya adalah 2⁻³ sama dengan 8 subnet. 2. Menentukan jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2y dikurang 2, di mana y adalah kebalikan dari x, yaitu banyaknya biner 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi, jumlah host per subnet adalah 2⁻5 dikurang 2 sama dengan 30 host. 3. Menentukan blok subnet sama dengan 256 dikurang 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192.
Jadi subnet lengkapnya adalah 064 128 192. 4. Menentukan host dan broadcast. Host dan broadcast sebagai catatan host pertama adalah satu angka setelah subnet dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Seperti yang sudah saya perlihatkan barusan, jadi dapat disimpulkan bahwa IP address 192.168.1.0 atau 27 berada pada blok subnet